Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimakumullah, kita sudah memasuki insyaallah 13 ini. Ya tinggal tergantung mulainya. Mulainya tanggal 11 ya berarti hitungannya sekarang sudah 15 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah Ramadan kita yang sudah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang akan datang mudah-mudahan segala yang dituntun oleh Allah maupun Rasulullah SAW dimudahkan untuk mengerjakan. Jamaah rahimakumullah, kalau kita bertanya ya, Hudzaifah, Hudzaifah, sebutkan nama sahabat Rasulullah yang menemani di saat pergi hijrah. Siapa yang menemani Rasulullah saat berhijrah? Ali bin Abi Thalib. Terus sebelahnya siapa namanya? Nofal. Siapa sahabat? Betul nggak? Sahabat Ali. Kan? Tidak tahu. Yang menggantikan Rasulullah sahabat Ali, ya. Yang menggantikan di tempat tidur itu sahabat Ali. Yang menemani Rasulullah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, ngomong-ngomong sahabat Abu Bakar As-Siddiq sama rahimahullah, ada sebuah dialog ringan. Ya ringan tapi penuh dengan makna ya. Suatu hari Rasulullah bertanya, ya, man asbaha minkum sha'iman. Siapa yang pagi hari ini puasa? Ini di luar Ramadan. Ya, sahabat Abu Bakar menjawab, ana ya Rasulullah, saya. Terus ditanya lagi, siapa yang hari ini sudah memberi makan orang miskin? Laki-laki sahabat Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah tanya lagi, siapa yang sudah mengiringi jenazah di hari ini? Saya ya Rasulullah. Abu Bakar lagi yang menjawab, radhiyallahu anhu. Pertanyaan yang dapat, siapa yang hari ini, jadi yang pertama tadi puasa, kemudian memberi makan orang miskin, kemudian mengiringi jenazah, dan yang keempat menjenguk orang sakit. Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Sahabat Abu Bakar jawab, saya ya Rasulullah. Jadi amalan ketaatan ini diborong sama sahabat Abu Bakar di hari tersebut. Maka kemudian Rasulullah menjawab, ya, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah amal taat tadi yang terkumpul pada diri seseorang kecuali dia pasti masuk surga. Pertama, pelajaran bahwa
melakukan amal-amal ketaatan, ketika kita ditanya, ya, maka boleh kita menjawabnya, bukan dalam maksud riya. Gitu. Ya, mudah-mudahan itu memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena di akhir hadis itu Nabi mengatakan, ya, majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah perilaku ketaatan 4 hal tadi ada pada diri seseorang, maka pasti dia masuk. Yang kedua, ya, jadi kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang amal apa yang sudah dilakukan, berarti Rasulullah mengajarkan bahwa sahabat-sahabat, perhatianlah yang tinggi terhadap amal-amal taat. Ayo sama-sama memperhatikan amal-amal ketaatan. Ya. Dibuktikan dengan pertanyaan Rasulullah yang bertanya tentang amalan apa yang sudah dilakukan. Yang ketiga, jamaah rahimahullah, ketika Rasulullah bertanya, respon sahabat. Nah, ini yang penting, ya. Menunjukkan respon sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai orang yang sabiqun lil khairat, terdepan dalam melakukan amal-amal kebaikan, ya. Jadi betul-betul sahabat ini memberi perhatian yang tinggi terhadap amalan-amalan ketaatan. Nah, sehingga tentu kita berharap kalau kemudian para sahabat dahulu, ya, kalau dilihat dalam konteks pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah SAW, yang ditanyakan itu banyak tentang apa? Ayyul amali afdal. Amal apa yang paling utama? Ayyun nasi khair. Manusia seperti apa yang paling baik? Begitu. Jadi kalau hari ini Facebook itu pertanyaannya di kolom yang masih kosong itu, apa yang Anda pikirkan? Maka kita bisa tahu apa yang dipikirkan oleh para sahabat ketika itu. Dari mana kita bisa tahu? Para sahabat itu dalam riwayat-riwayat, ya, sering bertanya tentang apa yang terbaik dari amalan-amalan, amalan apa yang utama, manusia apa yang paling baik, dan seterusnya. Jadi kita sekarang ini tahu apa yang dipikirkan oleh sahabat dalam kehidupannya sehari-hari, ya, berdasarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bisa membaca pikiran sahabat. Karena apa? Karena sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang amalan ini. Sebagian dari apa yang dipikirkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Tentu hari ini kita juga sama, memikirkan amalan apa yang bisa kita wujudkan dalam ketaatan supaya kita menjadi orang yang terbaik. Sebagaimana tadi sahabat Abu Bakar punya amal-amal taat yang terkumpul dalam satu hari, berpuasa, memberi makan orang miskin, kemudian mengiringi jenazah, lalu menjenguk orang sakit. Coba, 4 amalan tadi, 1 itu amalan yang berhubungan dengan Allah, 3 amalan yang berhubungan dengan manusia. Ya. Artinya hablum minanas itu juga menjadi perhatian yang sangat tinggi dalam ajaran Islam. Mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memberi makan. Ya. Kata Rasulullah SAW, nah ini bicara tanda baiknya seorang. Ya. Kalau para sahabat sudah diberi tanda sampai dijamin masuk surga, diantaranya sahabat Abu Bakar Siddiq, lah kita yang belum dijamin, minimal kita diberi tanda. Ditandai, kalau nenggone medsos itu di tag, ya, ada hashtag, ya, tagar, tanda pagar itu ditandai kita dalam postingan tertentu, ya, dimension sebutkan itu.
Nah, bagaimana kita supaya mendapatkan hashtag itu di sisi Allah itu? Supaya kita mendapatkan mention itu. Di mention kan kita disebut namanya, and terus disebut di belakangnya. Supaya kita dapat mention gitu. Nek sahabat sudah jelas di mention sama Rasulullah SAW. Gak apa-apa lagi, soal posisi mention. Di mention presiden, presiden tidak ketemu dengan kita, tapi kita bisa mendapatkan mention dari Rasulullah SAW kalau kita mau mengikuti tuntunannya. Ya, misalkan tadi Nabi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, walaupun tidak dimention nama, tapi perbuatannya itu di tag gitu. Perbuatan kita di tag, amalan kita yang di tag. Yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar Quran dan mengajarkannya. Saya tadi pagi nanya sama orang, usianya berapa Pak? Kemarin 84. Nah, umur 84 ngajinya masih gratis. Oh, enggak apa-apa. Disemangati aja. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir dengan Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang dipenuhi dengan kemuliaan. Walladzi yaqra'ul Quran, sedangkan orang yang tetap istiqomah membaca Quran, wa yatata'u fihi wa wasyaqun alaihi, dan dia terbata-bata, pedot-pedot, gratal-gratul. Cara balik sama Pak. Iya, pokoknya pedot-pedot lah. Gelagap-gelagap, berebet ya, pabriknya kayak 2%. Orang yang tetap berupaya membaca Quran walaupun rodok salah-salah, keliru-keliru karena belum lancarnya itu, dan dia berat itu melakukannya itu. Ya, berat itu macam-macam. Beratnya itu karena memang sudah mocone ruangel, mocone wis ketip-ketip, ya. Waktunya juga nunggu 5 menit wis aduh, mereng ngalor ngidul gak karuan. Boleh senden nasi tepak. Ya. Pikir lo gue rasa enggak mau. Lain macam terus ngono. Kelakuannya kan boleh senden. Masya Allah. Dan dia berat itu melakukannya. Belum lagi dari eksternalnya. Dicela dua, tuwek kayak tobat, biar lapor nomor. Aku tak menghadapi orang yang sudah mau berbuat baik, saya diceladu, berat kan? Padahal kita nggak boleh berhenti jadi orang baik, gitu. Kemarin ada juga masalah di satu jamaah kita itu, laporan, Ustaz, saya di ini. Saya dengar dari pihak yang lain, yaitu memang perbuatan dia beberapa puluh tahun yang lalu. Tapi ada yang dongkel itu diungkapkan sekarang, sok-sok api gitu. Nah itulah ujiannya orang tobat. Kalau mau baik itu karena Allah, bukan karena manusia ingin menyebut ente baik. Jadi nggak terganggu perbuatan baik kita dengan omongan orang. Wala yakhafuna laumata laim. Nggak takut, nggak khawatir dengan orang yang mencela karena memang dia perbuatannya begitu, bukannya mencela. Karena kita berbuat baiknya karena Allah, bukan karena ingin disebut wong. Ya. Jadi berat itu, wa wasyaqun alaihi. Dari internalnya juga berat, dari eksternalnya juga berat. Ada saja orang yang nyinyir, ya. Biar nomane wahyai sehat kuat bergas waras nang dia itu. Saya wis kemut wis ya. Ambegane ngap-ngapan, waduh macam-macam omongan. Ya. Nah, kalau berat itu kan menghadapi orang yang waduh terus leren akhirnya. Kasih do maca Quran, boleh. Nah, yang begini tidak boleh, terus saja.
Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u. Bahasa Arabnya bilang yatata'. Yatata' itu. Pedot-pedot. Wa wasyaqun alaihi. Dia berat pengerjaannya. Ya. Falahu ajrani. Bagi dia 2 pahala. Memang jadi orang baik itu tantangannya seperti itu. Tapi kalau berbuat baiknya itu karena Allah, Pak, insya Allah itu ringan. Karena apa? Melepas semua kebaikan hanya diarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanda baiknya seorang itu dia mau mengajarkan, mau belajar Quran dan mengajarkan Quran. Ya. Mengajar atau belajar dulu lah. Belajar ini ya tidak pernah lepas dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Talabul ilmi fardun ala kulli. Dan tanda baiknya seseorang itu karena paham agama. Nah, bagaimana orang mau paham agama kalau jauh dari Quran? Ya kecuali agama selain Islam itu jauh dari Quran. Agama Islam itu mesti cepat-cepat. Ya, mendekatkan diri kepada sumber ya hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Orang yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, pada diri seseorang, ya, maka Allah pahamkan dalam urusan agama. Kalau saya jenggotnya aku kalah kalau tapi paham agama bukan perkara jenggot doang. Paham agama itu karena dia mau memahami, mau mengamalkan, sithik-sithik ya iso nularno perkara-perkara sing becik, sing apik. Saya punya kisah Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tahun 2001 itu tinggal di Jakarta. Pulang pergi dari pasar ke kos-kosan, dodolan, ya. Saya jualan pakaian gamis-gamis, jubah-jubah perempuan. Karena yang paling banyak seneng belanja itu wong wedok. Ya, sing lanang itu mesti dikon. Sing bojo wedok biasane gitu. Ya, kewajibannya sampai ya. Memang begitu. Ya, istrinya yang suaminya yang work, ya, istrinya yang shopping gitu ya. Nah, suatu hari saya biasa ngambil pakaian di pasar Tanah Abang. Nah, di situ ada masjid di Blok F. Ada seorang yang sepuh gitu ya, pemilik sebuah toko di ujung. Dia kalau sudah jam 11:30 atau 11:20 itu sudah mengucapkan salam. Ya, dari tokonya itu sampai ke masjid, lewati toko-toko yang lain. Karena rata-rata kan orang Sumatera Barat, orang Padang, orang Palembang. Assalamualaikum, jalan sampai ke masjid. Nggak lama adzan lah itu. Nah, pakaiannya rapi, wangi, seger itulah. Ya namanya mau sholat, ya. Nah, itu sudah berlangsung sekian tahun. Nah, tiba-tiba setelah Lebaran, ya sekitar tahun 2000-an sekian lah, itu udah muncul lagi itu bapak tadi yang biasa lewat itu, ya, yang biasa lewat harum, seger, nyopoan gitu ya. Itu udah lewat gitu. Ternyata meninggal, pulang kampung, mudik, meninggal dunia di kampung halamannya dan dimakamkan. Sudah, apakah cerita baiknya berhenti? Enggak, ternyata jamaah rahimahullah. Akhirnya orang-orang yang sering disapa, yang sering mendapatkan ucapan salam tadi, itu kelinan banget orang itu. Sudah nggak ada lagi orang yang mengingatkan kita untuk sholat. Padahal orang itu sama sekali nggak pernah ucapin ayat sholat itu, enggak. Tapi perbuatan dia yang istiqomah tadi, ya, mengantarkan syiarnya untuk menghadap Allah Subhanahu. Maka ini masuk pada bagian mandalla ala khairin
falahu ajrun ridha. Barang siapa yang menunjukkan atau mengarahkan pada suatu kebaikan, maka baginya balasan sebagaimana orang yang mengerjakannya. Ini orang sudah meninggal dunia, tapi kemudian impact-nya, pengaruhnya, dampaknya kepada orang di sekitarnya itu langgeng. Terus itu kalau dimangkul cerita itu nanti akan diceritakan kepada orang-orang sesudahnya. Bisa ono wong apik iki. Itulah makanya kenapa faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Cerita apik itu ya akan terus ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa may ya'mal mithqala dzarratin syarron. Lagi enak-enak ono pengajian tak balang karo pulpen. Ya. Ini yang ikut pengajian jadi mencari pulpen sama guru ngaji. Nanti diceritakan sama anaknya, bapak ingin ngaji, tadi nak ngomong, dicari pulpen, beset ini bahasa. Nanti anaknya cerita ketemunya, bapak ingin terus cerita ke anaknya. Syarran ya Allah. Makan apa yang jelek itu jelek. Gitu. Jadi itu sudah sunatullah ya. Orang yang asal baiknya, pengaruh baik seseorang itu akan langgeng. Kalau itu ditunaikan dengan ikhlas karena Allah. Suatu hari kisah Fudail bin Iyad misalkan, ya. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu kita sebut kejelekannya sebagai pelajaran, bukan membuka aib seseorang, bukan. Sebagai hikmah. Sebagaimana ketika kita menceritakan kebejatan moral sahabat Umar bin Khattab ketika dalam masa jahiliyah, bukan berarti membongkar aibnya Umar bin Khattab, bukan. Memang kejelekannya diceritakan itu, tapi dalam rangka untuk menjadi keteladanan ketika orang sudah menetapi kebenaran, istiqomah di atas kebenaran itu. Fudail bin Iyad ketika dia jatuh cinta, Pak Nur Zana pernah jatuh cinta? belum 4 kali rupanya. 4 kali. Oh ya, 24 karat berarti cintanya cinta. Mas murni, 24 mas zaman. Fudail bin Iyad gimana? Di belakang batu-batu. Batu apa dehem itu? Dehem itu atau gregetan itu kan? Ya, saya tak dehemi imam ya. Imam dari keturunan nih. Trai. Iya, trai. Trai kiai. Makomnya senci. Kalau saya kan tidak tahu keturunan kiai. Kalau saya itu tukang foto, Pak. Kalau trai kiai. Lah imam mau trai kiai. Lah saya itu bukan kiai. Kiai. Kalau lihat sih kiai kamu. Bang ini enggak ono. Itu zaman Bapak saya itu tukang foto. Tukang foto yang tidak terlalu sukses gitu ya. Tapi alhamdulillah tidak sukses menjadi tukang foto, tapi anak-anaknya ya orang atau kepala umur gitu aja. Jamaah rahimakumullah, Fudail bin Iyad itu pernah jatuh cinta. Tadi kan nyanda Pak Zaman gitu. Pak Zaman pernah jatuh cinta katanya. Hari ini mungkin belum jatuh cinta. Ya tolonglah cintai orang yang sudah mencintai Anda. Ya. Nah, dia jatuh cinta sama seorang gadis, ya, dia mengendap-endap di rumahnya, ingin roh pedinane ari yomo. Dilihat itu, ketika berusaha manjat pagar omahe hari ini, terdengar dari dalam lantunan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alam ya'til ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Bukankah telah datang waktunya kepada orang yang beriman untuk hatinya tunduk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gemetar itu Pak. Fudail bin Iyad.
itu nggak lugu, gemetar. Lalu dia menyepi sendiri di sebuah rumah kosong. Saat dia menyepi dengan merenungkan apa yang ia dengar tadi, lewat beberapa orang. Ojo lewat kene. Loh, kene ku wilayah Fudel bin Iyad, preman top iki wis. Fudel bin Iyad itu perampok, begal, gak syukur barangnya, uangnya ya iso dibegal sisa. Jadi karena kebejatan moral Fudel bin Iyad itu sudah terkenal di wilayah Turkistan. Ojo lewat kene, entek kita orang lewat kene. Fudel bin Iyad tambah sedih ketika mendengar percakapan orang yang menyebutkan kejahatan dan kebiadaban, kedzaliman. Wah, tambah sedih. Yang akhirnya dia mendengar ayat tadi, bukan dakwah datang. Ya, bagi orang yang beriman, hatinya tunduk dengan mengingat Allah SWT. Sejak itulah kemudian dia bertaubat lalu hijrah ke Mekah. Ya, hijrah ke Mekah, kemudian di sana belajar, kemudian menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru, salah satunya adalah Fudel bin Iyad. Jamaah rahimahullah, begitu mendengar peringatan dari Allah, bagaimana kemudian? Lah kalau orang nggak paham Quran, dia apa katanya mulai? Bagaimana dia akan mempunyai pegangan hidup kalau dia tidak pernah kenal agama? Makanya man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, Allah pahamkan dalam urusan agama. Bukan mergo jenggot doa, bukan didominasi karena jenggot doa terus paling paham agama, ya enggak. Ya itu salah satu wujud pahamnya agama, jenggotan apa? Ya. Jenggot gondrong, kumis tipis, ya. Ojo dadi garong. Ya, terus apa? Kayak tadi manis. Masya Allah. Begitu jamaah rahimahullah. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan tanda sebagai orang yang dinyatakan baik? Ya tadi baca Quran dan mengajarkannya. Bajuan walau ayat, sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Menyampaikan itu bukan hanya dengan lisan, menyampaikan itu juga dengan tabiat kita, perilaku kita. Ya, seperti bapak tadi yang saya ceritakan itu. Sikap dia itu kemudian mengantarkan kesadaran orang. Berarti dia sudah menyampaikan pesan suatu nasihat, walaupun tidak dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ya para ulama membagi di antara itu adalah ad-da'watu bil hal, dakwahnya dengan keadaan. Karena apa? Allah menyebutkan di dalam surah Al-Isra itu, Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kullu ya'malu 'ala syakilatihi. Katakanlah Muhammad, ya, kullun, tiap-tiap orang itu ya'malu, dia akan beramal 'ala syakilatihi, sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan kondisinya. Sing pedagang ya dia akan bisa berdakwah dengan cara berdagang yang jujur. Yang ojol, nah, juga dia akan bisa berdakwah dengan kejujurannya. Banyak orang-orang yang bisa memberi keteladanan walaupun dia mungkin taraf keilmuannya tidak punya titel, wala ustadz, wala kiai, wala habib, wala doi, yang mungkin tidak tersesat gitu kan. Jadi bukan perkara status sosial dia dipanggil ustaz itu karena status sosial masyarakat memanggilnya. Coba orang Nusa itu kan dipanggil ustaz. Ya, dia panggilan ustaz dan disebutkan saja. Tapi hakikatnya orang yang mengerti agama, ya, itulah tanda kebaikan seseorang. Jamaah rahimakumullah lagi, ya. Tadi juga ada hadis yang mengindikasikan tanda kebaikan seseorang itu man yurja khairu, ya. Khairukum man yurja khairu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang dinanti kebaikannya.
wa yu'manu syarru, dan orang itu aman dari keburukannya. Artinya manusia itu pastilah tidak selamanya berbuat baik. Ada saja perbuatan jelek, ada saja kesalahan yang dia lakukan. Tapi orang lain itu selamat dari kesalahannya orang ini. Dan kebaikan orang ini ditunggu-tunggu. Syukur ya, gak ketok. Biasanya, biasanya ditunggu. Nah itu tandanya orang baik itu ditunggu kebaikannya. Seperti yang saya kisahkan tadi. Walaupun orangnya sudah meninggal, tapi masih dinanti. Iya, ya, tidak ada orang sudah menolongannya. Yang seperti itu sudah hilang. Jamaah rahimakumullah, tanda baiknya seseorang kata Rasulullah berikutnya yaitu min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baiknya seseorang itu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi keislamannya. Jadi dia punya kemampuan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi keislaman dia. Nah, kalau tidak punya manfaat buat keislaman dia, ya dia tinggalkan apapun bentuk. Artinya apa? Motivasi melakukan suatu pekerjaan itu benar-benar menambah derajat ketakwaan seseorang. Karena derajat itu akan dinilai dari seberapa takwanya seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang termulia di antara kalian adalah yang paling seberapa takwanya kita kepada Allah, yaitulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi jamaah rahimakumullah. Ya. Khairukum inna khiyarakum ahasinukum akhlaqan. Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Padahal akhlak itu adalah samratul iman, buah dari iman. Imannya benar, ibadahnya benar, maka muncul itu akhlak yang mulia. Terutama akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Manusia itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ya, maka akhlak kepada manusia beriman ada, akhlak kepada orang kafir juga ada, akhlak kepada manusia yang lebih tua ya ada, akhlak kepada manusia yang lebih muda juga ada, akhlak kepada manusia yang hidup sebagai tetangga juga ada, akhlak kepada manusia yang hidup sebagai teman, akhlak kepada manusia yang dia ada relasi hubungan bisnis dan seterusnya. Yang utama akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah, Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa 48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Artinya apa? Akhlak kepada Allah harus benar-benar murni. Ibadahnya bersih dari perbuatan syirik, ketaatannya juga bersih dari noda syirik. Faqad haramallahu alaihi. Orang yang mati tanpa atau tidak membawa dosa syirik, maka Allah haramkan bagi dia neraka. Artinya neraka tidak akan terima dia, karena Allah sudah mengharamkan neraka bagi dia. Ada dia pasti menjadi penghuni surga kalau mati tidak membawa dosa syirik. Apakah bisa diampuni? Bisa. Allah menyebut dalam surah Az-Zumar ayat 53. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha wasi'un alim. Ya. Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas. Ya. Begal aturan itu namanya. Melampaui batas kan begal aturan. Aturannya begini, dia tak mau ikut aturan. Ya, memboikot aturan, balelo, bandel, mokong, langsat itu. Ya,
Katakanlah kepada orang yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa terhadap rahmat Allah, karena inna rahmati taghlibu ghadabi, sungguh rahmatku, rahmat Allah Subhanahu wa taala melebihi kemurkaan Allah. Artinya apa? Kemurkaan Allah itu dibandingkan rahmat Allah lebih luas rahmat Allah. Jadi kepada yang sudah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni segala dosa-dosa. Ya tadi tobatnya Hudayl bin Iyad, tobatnya siapa lagi? Umar bin Khattab. Ada lagi kisah, bukan tobat tadi dia. Kisahnya Abdurrahman Al-Khaffar, seorang ulama di Suriah. Ya. Pernah saya cerita kan ya? Abdurrahman Al-Khaffar, pernah cerita belum? Jadi Abdurrahman Al-Khaffar ini namanya juga Al-Khaffar, Khafrah. Nama Al-Khaffar lobah, tukang gali lobah. Iya, tukang gali kubur, Pak. Khafar. Ya, bukan lagunya Bang Haji, gali lubang, bukan berarti itu. Ya, kalau dari lubang itu kan boleh utangan. Ya, Syekh Abdurrahman Al-Khaffar sebelum dia menjadi seorang ulama profesi semula, Pak Abdul Razak umur kita, Pak? 50 ya? 50 sing dising itu piro? 15. Nah, Syekh Abdurrahman Al-Khaffar yang umur beliau ini baru belajar agama yang sungguh-sungguh. Tadinya ya itu KPK, itu kelompok penggali kubur. Macul, ya, datang itu jenazah, lalu dia ikut menurunkan jenazah. Pada saat dia menurunkan jenazah itu terjadilah peristiwa yang mengejutkan sehingga dia pingsan. Setelah siuman, setelah sadar, lengar-lengar. Apa jadinya? Apakah karena kecapean, Macul itu terus berhalusinasi? Nah, sudah diambil. Beberapa saat kemudian, hitungan bulan, datang lagi jenazah. Dia ikut menurunkan jenazah. Dan peristiwa yang tadi terulang lagi. Ya, peristiwa yang sama seperti yang sebelumnya itu terjadi lagi. Kemudian dia cari tahu, iki sopo iki mati kan. Cari, ketemu keluarganya, ketemu ibunya. Wahai ibunda, siapa yang meninggal? Oh, itu 2 anak saya. 2 anak sampean itu punya amalan apa? Terus saya balik tanya, kenapa Anda bertanya seperti itu? Ya nanti saya ceritakan, saya tanya dulu. Amalan apa yang dikerjakan oleh anak sampean itu? Anak saya yang pertama itu adalah seorang penuntut ilmu, orang yang sedang belajar agama. Sementara yang kedua ini kakaknya yang mencari biaya untuk membiayai belajar adiknya dan mencukupi kebutuhan keluarga. Adik belajar masih boleh duit. Masya Allah, tabarakallah. Saya lihat kemuliaan orang yang menuntut ilmu dan orang yang mendukung orang yang menuntut ilmu. Ketika saya menurunkan jenazah, yang saya lihat itu hamparan taman yang hijau begitu luas, bukan kuburan yang sempit. Makanya doa kita itu kan apa? Allahumma firlahu wa hafu wa afihi wa wasi' madkhala. Lapangkanlah kubur. Itu bagian dari nikmatul qabri. Kita kalimat kubur. Demikian juga ada kubur. Ada kubur di antara penyebabnya, kata Rasulullah ada 2 itu yang pertama penyebab ada kubur. Pernah kita bahas ketika kita bahas bab najis ini. Ya. Ya'malu bin namimah, yang pertama orang itu melakukan namimah, suka kedu,
bukan itu PT ya, adu domba, ngomong kepada bulan, bulan ini awakmu, ngomong kepada si bulan ini, oh, ini supaya li ajlil ifsad, supaya terjadi rusak hubungan antara dua belah pihak ini, itu namanya. Dan yang kedua, orang yang tidak memperhatikan bab najis cipratan air kencing. Rasulullah pernah melintasi kuburan, ya, marah Rasul lalu kubur. Rasul melintasi dua kuburan, lalu Rasulullah berhenti dan menyebutkan innahuma la yu'adzabani. Dua penghuni kubur ini sedang merasakan adab kubur. Itu terus kemudian dijelaskan oleh Rasulullah. Yang pertama karena nama, yang kedua karena tidak memperhatikan najis karena cipratan air kencing. Jadi, ya bagaimana upaya kita? Kalau kencing itu pastikan tidak ada cipratan yang mengenai pakaian kita, mengenai macam-macam, sehingga ketika sholat ya dalam keadaan. Nah, Abdurrahman Al-Khabar tadi setelah mendengar penjelasan dari sang ibu, gantung cangkul, leret dari tukang gali kubur. Kemudian dia belajar Quran, lalu menjadi ulama besar di Suriah. Sampai hari ini rata-rata keturunannya jadi ulama besar. Kalau mau cari banyak itu kisah itu sudah diceritakan oleh banyak orang, termasuk di Facebook, di mana-mana. Jamaah rahimakumullah, tanda baiknya seseorang di antaranya yang lain adalah khairun nas anfa'uhum lin-nas. Yang terbaik di antara manusia adalah yang mendatangkan manfaat bagi orang. Hadirnya kita itu memberi peran positif. Ya. Kalau tadi kita peran positifnya punya akhlak, ya, akhasimum akhlakon tadi kepada Allah, maka juga pada sama manusia. Anfa'uhum lin-nas. Kepada yang lebih tua, malam laisa minna man lam yuwaqqir kabiran walam yarham saghira. Tidak masuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang muda. Maka sayangilah yang tua, hormatilah yang tua, sayangilah yang nyambung nggak Pak? Nyambung. Tapi zaman langsung konek. Hormatilah yang tua, sayangilah yang nol. Hobinya yang bisa. Hobinya menyayangi. Iya. Orang penyayang itu biasanya gemuk, Pak. Iya. Tapi kurang sukses saya. Kurang. Orang penyayang itu biasanya gemuk. Sebab semua disayang. Kalau barang kali sidik sayang enak-enak di mall. Kalau kata sayang lemu akhirnya. Itu penyayang itu. Itu benar-benar penyayang. Sayang ini. Eman-eman disayang saya. Ya, karang-karangnya sahabat disayang. Jamaah rahimakumullah, tadi linnas ya kepada manusia, akhlaknya kepada manusia bagus, akhlak kepada Allah juga bagus, akhlak kepada makhluk ya. Betapapun hadis Nabi menceritakan bahwa ada perempuan yang karena keimanannya kemudian dia melandasi amal taatnya memberi minum. Saya kurang harap ada enggak? Oh tuh, harap ada. Saya tepat. Ye, monggo. Masya Allah. Saya ketok padan. Mungkin masih padan. Dicek padan ya. Ketok padan. Kepada binatang jamaah rahimahullah. Makanya adab ketika menyembelih coba. Fa ahsinul dzabh. Perbaguslah cara nyembelihmu. Ini kan adab akhlak kepada binatang, bukan hanya kepada manusia, apalagi kepada Allah, kepada binatang sekalipun harus ada. Sehingga binatang itu tersembelih benar-benar ya, tidak mati karena kesakitan. Dia tersembelih mati karena memang urat nadinya sudah putus. Ya. Tidak tersiksa dengan tidak menderita binatang itu.
Katanya nyembelih, wedhus di ngarepe, kon mari ngene. Tak belek kon. Enggak boleh begitu, Pak. Enggak beradab sama binatang. Tidak berperi kebinatangan. Enggak boleh, ya. Binatang itu biarlah dia merasakan pengabdiannya kepada Allah dengan cepat, set, mari. Apa yang bertiap hari mengeksekusi, jadi harus punya adab terhadap binatang. Ada seorang peneliti Universitas Brawijaya suruh latihan, ya, mungkin sudah profesor hari ini. Saya mendapatkan cerita dari kawan saya petani kentang di Wonosobo. Dia ceritakan, saya habis ikut seminar. Seminarnya apa? Bagaimana beradab dengan tanaman. Adab terhadap tanaman, Masya Allah. Jadi dia sudah melakukan berbagai penelitian. Dosen Brawijaya, salah satunya dia observasi terhadap sebuah petak sawah. Sebagai eksperimen, satu diperlakukan dengan beradab, satu bukan biadab, dijarnoi. Wayai ngemes ya ngemes, tapi nggak dituturi, nggak disolawati, nggak dibacakan istighfar, nggak. Yang ini, wah disayang betul. Masya Allah, tanamanku yang indah, yang hijau. Pokoknya di kata-katanya itu bagus, positif. Mudah-mudahan nanti membawa berkah, gitu kan. Insya Allah bermanfaat bagi banyak orang. Tanaman itu disopok. Hasilnya itu 3 kali lipat daripada tanaman. Dengan sistem yang sama, pengairan sama, waktunya ngeles bareng, tapi yang satu diperlakukan dengan akhlak yang berbeda, memperlakukan yang baik, yang satu ini ya wis biasa gitu. Ya ini data empiris, ya, data yang bisa divalidasi bahwa ada pengaruhnya. Ya percaya gak percaya silakan, tapi itu terjadi jamaah orang Allah. Berarti ada. Jangankan itu jamaah orang Allah. Kalau mau dikembalikan kepada ayat Al-Quran, makhluk-makhluk Allah itu walaupun benda mati, kelak dia untuk kiamat akan bersaksi, akan berbicara. Bumi yang menceritakan itu. Di surah Az-Zalzalah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan semua peristiwa yang terjadi di atas bumi. Sampai sembahyang nang dia bumi akan bercerita. Antum berbuat baik dimanapun walaupun gak diketoi uang, bumi akan bercerita tentang kebaikan. Maka bumi akan menandai, oh wong iki akeh, wong iki genah. Bumi akan menceritakan. Jadi dimanapun kita berbicara, ya atau memberi manfaat kepada bumi. Jadi jamaah rahimahullah, mudah-mudahan ya, tanda baiknya kita itu tersebar di mana-mana. Ya. Baik diketahui manusia ataupun tidak, tanda baiknya kita karena kita berbuat baik itu mengharap ridho Allah, bukan mengharap ridho atau sanjungan dari manusia. Itu ya Mas Hudzaifah ya. Ojo leren dadi wong akeh. Karena kita berbuat baik, ya, ingin ditandai sebagai umatnya Rasulullah SAW, yaitu menjadi kebaikan yang akan langgeng. Bumi akan menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik, dan Ramadan yang telah berlalu juga menjadi Ramadan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan esok hari Ramadan, hari besok ataupun Ramadan tahun yang akan datang. Supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kebaikan-kebaikan kita, menjadi pemberat amal kebaikan yang akan ditimbang di yaumul mizan. Kita berdoa kepada Allah Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik muslimin wa muslimat.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل اولادنا من اهل العلم والفكر والخير والسعاده في الدين والدنيا والاخره. ربنا افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على المعتدين. رب اجعلنا مقيمين الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.